Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Malam itu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 11:15 ketika suara kunci diputar terdengar dari pintu depan. Randy masuk dengan langkah yang diseret, wajahnya tampak kuyu, dan dasinya sudah dilonggarkan hingga ke kancing kedua kemejanya. Maya yang sejak tadi duduk di ruang tengah dengan buku yang tak benar-benar dibacanya, hanya menatap suaminya dalam diam. Ada sesuatu yang berbeda dari Randy selama sebulan terakhir. Sikapnya yang mendadak terlalu protektif pada ponsel, dan alasan rapat mendadak yang frekuensinya mulai tidak masuk akal. "Baru pulang, Mas?" tanya Maya tengang. Randy tersentak kecil, seolah kehadiran istrinya di sana adalah sebuah interupsi yang tak diharapkan. "Ah, iya Mai, maaf ya, proyek anak magang di kantor benar-benar berantakan. Aku harus mendampingi mereka sampai finishing tadi." "Anak magang?" Maya mengulang kata itu dengan nada datar. "Siska ya?" Randy tidak menjawab. Ia bergegas masuk ke kamar mandi, bergumam tentang betapa gerahnya cuaca malam ini. Namun saat ia melepas kemejanya dan bersiap masuk ke bawah kucuran shower, Maya berdiri di ambang pintu kamar mandi yang terbuka sedikit. Lampu kamar mandi yang terang benderang memantulkan bayangan Randy di cermin. Dan di sana, di sisi kiri lehernya, tepat di atas urat nadi, terlihat sebuah bercak merah keunguan seukuran ibu jari. Bercak itu tidak bengkak seperti bentol, tapi warnanya pekat, seolah ada pembuluh darah halus yang pecah di bawah permukaan kulitnya. "Mas, lehermu itu kenapa?" Randy terdiam sejenak, tubuhnya menegang. Ia melihat pantulan dirinya di cermin, lalu jarinya refleks menyentuh tanda merah itu. "Oh, ini? Tadi di kantor banyak serangga, Mai. Kamu tahu sendiri kan, gedung kantor baru itu masih banyak sela di plafonnya. Sepertinya aku digigit serangga waktu ketiduran di meja tadi sore. Gatal sekali." Maya melangkah mendekat, matanya menyipit. "Digigit serangga? Tapi itu tidak terlihat seperti bentol, Mas. Bentuknya simetris, seperti bekas sesuatu yang ditekan kuat." Randy tertawa kecil, tawa yang terdengar kering dan dipaksakan. "Ya ampun Maya, jangan bilang kamu mulai berpikir yang macam-macam. Kamu pikir ini apa? Cupang? Di usiaku yang sudah kepala 3 ini. Jangan konyol, ini murni digigit binatang. Mungkin semut api atau serangga kecil lainnya." Gatal tidak. Tangan Maya terulur ingin menyentuh. Namun Randy menghindar dengan cepat. Dalihnya ingin segera mandi. "Jangan disentuh, nanti makin merah." "Sudah ya, aku mandi dulu. Aku capek banget." Randy menutup pintu kamar mandi dengan cepat. Suara air yang mengucur segera terdengar. Namun Maya tetap berdiri di sana. Ia tidak bodoh. Ia pernah muda, dan ia tahu persis perbedaan antara racun serangga dan tanda nafsu yang ditinggalkan manusia. Maya berbalik dan mendekati kemeja kerja Randy yang dilempar begitu saja ke atas tempat tidur. Ia mengambil kemeja itu, mendekatkannya ke hidung. Aroma maskulin parfum kayu cendana milik Randy masih ada, namun tersamarkan oleh sesuatu yang lain. Aroma manis vanila dan marshmallow yang sangat muda, sangat genit, dan sangat bukan milik Maya. Maya lalu teringat tas kerja Randy yang tergeletak di meja rias. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia membuka tas itu. Di dalamnya ada dompet kulit Randy yang sudah mulai usang. Maya membukanya, jarinya meraba setiap slot kartu, mencari sesuatu yang mungkin terselip. Di balik slot foto pernikahan mereka yang sudah sedikit menguning, Maya menemukan selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Ia membukanya perlahan. Bukan strop makan siang, bukan pula kartu nama klien. Itu adalah nota pembelian dari sebuah toko kosmetik ternama, tanggalnya kemarin sore. Barang yang dibeli, 1 botol parfum aroma vanilla musk. Darah Maya seolah mendidih. "Serangga ya, Mas?" bisiknya pada cermin rias yang kini memantulkan wajahnya yang pucat. "Mari kita lihat, seberapa jauh serangga itu bisa terbang sebelum aku mematahkan sayapnya." Pagi berikutnya, Maya tidak menunjukkan tanda-tanda kecurigaan. Ia tetap menyiapkan kopi dan sarapan seperti biasa, bahkan sempat membantu merapikan kerah kemeja Randy.
Kemeja baru yang kerahnya tinggi, sengaja dipilih untuk menutupi bekas serangga semalam. Aku pulang agak malam lagi hari ini, Mai. Ada meeting progres dengan tim magang. Siska dan teman-temannya harus segera menyelesaikan laporan akhir bulan. Ucap Randy sambil mengunyah roti panggangnya tanpa berani menatap mata Maya. Oh, begitu. Ya sudah, hati-hati di jalan, Mas. Jawab Maya dengan nada datar yang paling meyakinkan. Begitu mobil Randy keluar dari pagar rumah, Maya segera bersiap. Ia mengenakan terusan berwarna biru tua yang elegan, namun tidak mencolok. Ia tidak akan membiarkan dirinya terlihat seperti istri yang sedang kalap. Ia ingin terlihat seperti istri yang berkelas. Pukul 11 siang, Maya sampai di lobi kantor Randy. Ia membawa 2 boks besar pizza, sebuah alasan klasik untuk sebuah kunjungan kejutan yang manis. Resepsionis mengenalinya dan mempersilahkannya naik ke lantai 4. Saat pintu lift terbuka, aroma vanila yang kuat langsung menyambut indera penciumannya. Aroma yang sama dengan yang menempel di kemeja Randy semalam. Maya melangkah menuju ruang kubikel tim magang sebelum menuju ruangan Randy. Di sana, ia melihat seorang gadis muda dengan rambut sebahu yang diikat tinggi, mengenakan blus putih tipis. Di atas mejanya, terdapat botol parfum yang kemasannya sangat mirip dengan nota yang Maya temukan di dompet Randy semalam. "Permisi, ada Mas Randy?" tanya Maya ramah. Gadis itu menoleh. Wajahnya cantik, dengan riasan yang sedikit terlalu tebal untuk ukuran anak magang. Matanya membulat saat melihat Maya. "Oh, Pak Randy ada di ruangannya, Mbak. Saya Siska." Maya tersenyum, matanya tertuju pada sebuah ikat rambut di pergelangan tangan Siska. Ikat rambut berbahan kain satin berwarna merah hati. Maya pernah melihat ikat rambut itu terselip di celah kursi mobil suaminya minggu lalu. Namun saat itu ia mengira itu milik teman kantor Randy yang lain. "Ini ada pizza untuk teman-teman magang. Dimakan ya, Siska," ujar Maya sambil menyerahkan salah satu kotak. "Wah, makasih banyak ya Bu Maya. Pak Randy sering cerita tentang Ibu," jawab Siska dengan nada yang terdengar terlalu akrab. Maya masuk ke ruangan Randy tanpa mengetuk. Randy yang sedang asyik menatap layar komputernya terlonjak kaget. "Maya, kok kamu di sini?" "Kejutan, Mas. Aku kebetulan lewat daerah sini, jadi bawain makan siang." Maya meletakkan kotak pizza di meja kerja Randy. Randy tampak gelisah. Ia terus memperbaiki posisi duduknya. "Ah, kamu repot-repot sekali. Harusnya telepon dulu." "Kenapa? Takut mengganggu rapat sama serangga?" tanya Maya sambil menyandarkan tubuh di meja, matanya menatap tajam ke arah leher Randy yang tertutup kerah kemeja. Wajah Randy berubah pucat, namun ia segera menguasai diri. "Rapatnya baru mulai jam 1 nanti, Mai. Sudah ya, makasih pizzanya. Kamu lebih baik pulang sekarang, nanti kena macet." Saat Maya hendak berbalik untuk keluar, matanya menangkap sesuatu di bawah meja kerja Randy. Sebuah tas tangan kecil berwarna pink pucat yang jelas bukan milik suaminya. Dan yang membuat darah Maya mendidih, di atas tas itu tergeletak sebuah kotak perhiasan kecil dari merek yang sama dengan nota yang ia lihat di dompet Randy. "Tas siapa itu, Mas?" tanya Maya, menunjuk ke bawah meja dengan dagunya. Randy menoleh ke bawah, lalu tertawa gugup. Itu milik Siska. Dia tadi titip sebentar karena mejanya lagi dibersihkan sama cleaning service. Kamu tahu kan, anak magang sekarang barangnya banyak sekali." Maya tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membuat Randy merinding. "Begitu ya. Hati-hati ya, Mas. Jangan sampai barang titipan orang lain jadi beban buat kamu." Maya melangkah keluar dengan kepala tegak. Di lobi, ia segera merogoh ponselnya dan menelepon Jeng Sari. "Sari, tolong bantu aku. Kamu punya kenalan orang di toko perhiasan Gloria Gold di mall dekat kantor Randy? Aku butuh bantuan untuk mengecek rekaman CCTV." Setelah kunjungan mendadak ke kantor, Randy pulang dengan sikap yang jauh lebih manis. Ia membawakan martabak kesukaan Maya dan mencoba membangun obrolan ringan, seolah insiden tas di bawah meja tidak pernah terjadi. Namun bagi Maya, setiap tawa Randy kini terdengar seperti suara gesekan amplas, kasar dan menyakitkan. Pukul 2 pagi, saat Randy sudah mendengkur halus di sampingnya, Maya bergerak dengan sunyi. Ia mengambil celana kerja Randy yang digantung di balik pintu. Ia meraih dompet kulit itu lagi. Kali ini, ia tidak hanya mencari di selipan foto. Ia memeriksa setiap celah jahitan yang mungkin tersembunyi. Maya menemukan sesuatu yang menyelip jauh di dalam kompartemen uang kertas. Sebuah struk kecil yang sudah agak tertekuk. Berasal dari sebuah toko perhiasan eksklusif di pusat kota. Tanggalnya adalah 3 hari yang lalu. 1 buah gelang emas putih dengan inisial S. Total Rp12.500.000. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. 12 juta rupiah. Jumlah yang hampir sama dengan uang yang Randy katakan telah dipinjamkan kepada sepupunya untuk biaya rumah sakit bulan lalu.
Ternyata biaya rumah sakit itu adalah biaya untuk memikat hati seorang gadis magang. Maya menyimpan struk itu di saku dasternya. Ia beralih ke tas kerja Randy. Di sana terselip sebuah kartu nama hotel butik di pinggiran kota. Di balik kartu itu terdapat tulisan tangan yang sangat lentur. Kamar 302, jam 7 malam ini ya Mas Rangga. Darah Maya berdesir hebat. Julukan itu, mereka bahkan menjadikan kebohongan Randy semalam sebagai bahan lelucon di antara mereka. Randy tidak hanya selingkuh, ia menertawakan kenaifan Maya bersama selingkuhannya. Maya segera memotret kartu nama dan struk tersebut menggunakan ponselnya. Namun saat ia hendak menutup dompet itu, ia merasakan ada sesuatu yang keras di balik slot kartu SIM cadangan. Ia menariknya keluar. Itu adalah sebuah kunci kecil dengan gantungan kunci berbentuk hati yang pecah. Maya tahu kunci ini. Ini adalah kunci laci meja kerja Randy di rumah, yang selama ini selalu terkunci rapat dengan alasan dokumen rahasia perusahaan. Dengan langkah perlahan, Maya menuju ruang kerja Randy di lantai bawah. Ia membuka laci itu. Di dalamnya tidak ada dokumen perusahaan. Yang ada adalah sebuah kotak berisi kumpulan tiket bioskop, foto-foto fotobox yang memperlihatkan Randy dan Siska sedang berpelukan mesra, dan sebuah surat pendek di atas kertas merah jambu. Terima kasih untuk malam yang indah di apartemen kemarin. Bekas di lehermu itu adalah tanda bahwa kamu milikku, bukan miliknya. Biarkan istrimu percaya pada cerita seranggamu. Kamu milikku, Mas Randy. Maya meremas surat itu hingga hancur di genggamannya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Namun bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata murka. Randy bukan sekedar hilaf. Dia sedang membangun dunia baru di atas reruntuhan harga diri istrinya. Tiba-tiba lampu ruangan menyala. Maya, sedang apa kamu di sini? Randy berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang tadi mengantuk kini berubah menjadi tegang saat melihat laci rahasianya terbuka lebar dan surat di tangan Maya. Maya berbalik perlahan, mengangkat surat merah jambu itu tinggi-tinggi. Serangganya punya tulisan tangan yang bagus ya, Mas. Dan ternyata serangganya butuh gelang 12 juta untuk bisa menggigitmu sesakit ini. Randy berdiri mematung. Bayangannya memanjang di lantai ruang kerja yang dingin. Matanya menatap surat merah jambu di tangan Maya, lalu beralih ke laci yang terbuka. Selama beberapa detik, hanya ada keheningan yang mencekam. Sebelum Randy menarik napas panjang dan memasang wajah yang sangat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja tertangkap basah. Maya, letakkan surat itu. Kamu tidak mengerti konteksnya, ujar Randy sambil melangkah masuk. Suaranya rendah dan terkontrol. Konteks apa, Mas? Konteks 12 juta untuk gelang inisial S? Atau konteks kamar 302? Suara Maya bergetar, namun ia menolak untuk hancur sekarang. Randy terkekeh pelan, sebuah suara yang membuat bulu kuduk Mai yang meremang. Itu properti kantor, Mai. Siska itu, dia sedang dalam masalah dengan pacarnya yang posesif. Dia menitipkan barang-barang itu padaku supaya tidak dihancurkan pacarnya. Surat itu hanya latihan menulis kreatif. Dia memang sedikit eksentrik. Kamu tahu kan anak magang zaman sekarang? Latihan menulis kreatif? Maya tertawa getir. Dan bekas di lehermu itu? Apakah itu juga latihan akting? Persis. Randy menjenditkan jarinya, mencoba melakukan gaslighting tingkat lanjut. Ada acara perpisahan anak magang minggu depan bertema horor dan luka. Siska mencoba teknik makeup efek padaku. Ternyata hasilnya terlalu nyata sampai kamu salah paham. Aku diam saja karena aku pikir lucu melihatmu cemburu sedikit. Tapi sekarang kamu sudah keterlaluan, Maya. Kamu membongkar privasiku. Randy mencoba merebut surat itu, namun Maya menghindar. Kalau ini hanya akting, kenapa kamu membohongi aku soal uang untuk sepupumu? Kenapa uang itu ada di struk perhiasan atas nama Siska? Aku meminjamkan nama dan kartu kreditku padanya karena limitnya habis. Dia akan mencicilnya padaku. Ya Tuhan, Maya, picik sekali pikiranmu. Randy membentak, mencoba membalikan keadaan agar Maya merasa bersalah karena telah menuduhnya. Pagi harinya, Randy berangkat kantor dengan amarah yang dibuat-buat, membiarkan Maya dalam kebingungan yang sengaja ia ciptakan. Namun, Maya tidak lagi terjebak. Ia tahu Randy sedang merekayasa alibi. Sore itu, Randy mengirim pesan. Jangan tunggu aku, proyek Siska harus selesai malam ini. Kami akan lembur di kantor sampai pagi. Tolong jangan ganggu dengan telepon detektifmu lagi. Maya menatap pesan itu. Ia tahu ini saatnya. Pukul 10 malam, Maya mengemudikan mobilnya menuju kantor Randy. Ia tidak masuk ke lobi. Ia memarkir mobilnya di seberang jalan, menunggu. 1 jam kemudian, mobil Randy keluar dari parkiran gedung. Namun bukannya pulang ke rumah atau tetap di kantor, mobil itu melaju ke arah yang berlawanan. Maya mengikuti dari jarak aman. Mobil itu berhenti di depan sebuah apartemen kelas menengah. Maya melihat Randy turun, lalu seorang gadis muda berlari kecil menghampirinya. Siska. Gadis itu tidak membawa laporan proyek. Ia mengenakan dress pendek berwarna vanila dan langsung mengalungkan lengannya di leher Randy. Randy membalasnya dengan pelukan pinggang yang sangat erat, lalu mencium tepat di bekas gigitan serangga yang kini mulai memudar. Maya mengambil ponselnya, merekam adegan itu dengan tangan dingin. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi serangga. Yang ada hanyalah pengkhianatan yang telanjang di bawah lampu jalan. Tiba-tiba, Maya melakukan sesuatu yang tidak terduga.
Ia tidak melabrak mereka. Ia justru mengirimkan video rekaman itu ke nomor Randy saat pria itu masih berjalan masuk ke lobi apartemen bersama Siska. Di layar ponselnya, Maya melihat Randy berhenti mendadak. Pria itu merogoh saku, melihat layar ponselnya, dan seketika kepalanya berputar ke segala arah dengan wajah penuh teror. Maya menurunkan kaca mobilnya, menatap lurus ke arah Randy yang kini melihatnya dari kejauhan. Maya tidak menangis. Ia hanya menunjukkan sebuah map coklat yang baru saja ia ambil dari kursi samping. Draft gugatan cerai. Randy mematung di lobi apartemen. Wajahnya sepucat kertas saat lampu lobi yang putih menerangi ekspresi ketakutannya. Siska, yang masih merangkul dengan Randy, menyadari perubahan drastis pada pria itu. Ia ikut menoleh ke arah jalan raya, tempat mobil Maya terparkir dengan kaca terbuka. Maya tidak menunggu Randy mendekat. Ia menginjak pedal gas dan melesat pergi, meninggalkan Randy yang mulai berlari mengejar mobilnya sambil meneriakkan namanya. Suara teriakan itu tertelan oleh deru mesin dan riuh kota malam hari. Setibanya di rumah, Maya tidak mengunci diri di kamar. Ia duduk di meja makan, meletakkan draft gugatan cerai dan semua bukti yang ia temukan, strok perhiasan, kartu nama hotel, dan foto-foto tepat di tengah meja. Ia menyeduh secangkir kopi hitam, menunggu suaminya pulang untuk konfrontasi terakhir di babak ini. 30 menit kemudian, Randy menyerbu masuk. Ia terengah-engah, keringat dingin membasahi keningnya. "Maya, dengar dulu, itu bukan seperti yang kamu lihat." Randy berteriak danik, mencoba meraih tangan Maya. Maya menarik tangannya dengan jijik. "Jangan sentuh aku dengan tangan yang baru saja mengelus pinggang anak magang itu, Randy." "Siska yang memaksaku. Dia mengancam akan melaporkan aku ke HRD atas tuduhan pelecehan kalau aku tidak menemaninya malam ini. Aku hanya mencoba menyelamatkan karierku demi kita, Mai." Randy kembali menggunakan taktik gaslighting terakhirnya. Maya tertawa, sebuah tawa kering yang membuat Randy terdiam. "Menyelamatkan karier dengan cara menciumnya di depan apartemen? Kamu pikir aku buta? Atau kamu pikir aku sebodoh itu untuk percaya bahwa gelang 12 juta itu adalah uang tutup mulut?" Saat Randy hendak bersumpah palsu lagi, ponselnya bergetar hebat. Sebuah panggilan masuk dari Siska. Randy mencoba mematikannya, tapi Maya merebut ponsel itu dan menekan tombol speaker. "Mas, kamu di mana?" Suara Siska terdengar melengking. Tidak ada lagi nada manis vanila yang biasa ia tunjukkan. "Istrimu itu siapa sih? Berani-beraninya dia mengintai kita. Mas, jangan lupa ya, kalau kamu sampai meninggalkanku karena dia, aku punya semua rekaman CCTV ruang kerjamu. Kamu tahu kan apa yang kita lakukan di meja kerjamu saat jam makan siang?" Wajah Randy berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia menatap Maya dengan tatapan memohon, tapi Maya hanya menatapnya dengan kekosongan yang mengerikan. "Oh, jadi ada rekaman CCTV juga?" tanya Maya tenang ke arah ponsel. Suara di seberang sana terdiam sejenak. Siska menyadari bahwa ia sedang bicara dengan Maya. Bukannya takut, Siska justru tertawa mengejek. "Oh, halo Mbak Maya. Bagus deh kalau Mbak dengar. Mas Randy itu bosan sama Mbak. Dia butuh yang segar, bukan yang sibuk mengurusi deterjen dan stok belanja. Dan asal Mbak tahu, bekas di lehernya itu, aku yang sengaja membuatnya supaya Mbak sadar diri." Randy merampas ponsel itu dan membantingnya ke lantai hingga hancur. "Diam kamu, Siska." Namun, kerusakan sudah terjadi. Kebenaran telah keluar dari mulut serangga itu sendiri. Maya berdiri, menatap Randy yang kini berlutut di kakinya sambil menangis. "Besok pagi, aku ingin kamu sudah keluar dari rumah ini, Randy. Bawa semua pakaianmu, bawa semua kebohonganmu, dan bawalah seranggamu itu bersamamu," ujar Maya dingin. Saat Maya melangkah ke kamar dan menguncinya, ia sempat melirik ke arah leher Randy. Di sana, di bawah lampu ruang makan yang teramam, terlihat bekas kemerahan baru yang lebih gelap dari sebelumnya. Bekas yang dibuat Siska tepat sebelum Maya mengirimkan video itu. "Serangganya benar-benar beracun, Mas," bisik Maya dari balik pintu yang tertutup rapat. Pagi itu, rumah yang biasanya hangat dengan aroma kopi terasa seperti kamar mayat. Randy benar-benar pergi dengan satu koper besar, meski ia sempat memohon di depan kamar Maya selama berjam-jam. Maya tidak keluar. Ia hanya mendengarkan suara mesin mobil Randy yang menjauh, membawa pergi 8 tahun kenangan yang kini terasa basi. Maya duduk di meja rias, menatap pantulan birunya. Matanya sembab, tapi ada garis ketegasan yang baru di bibirnya. Ia baru saja hendak memesan taksi ketika sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Saya tahu apa yang mereka lakukan di belakang Anda. Jika Anda ingin bukti yang tidak bisa dibantah oleh HRD, temui saya di kafe belakang gedung kantor Anda jam 10 pagi. S." Maya mengernyit. Apakah Siska mencoba menjebaknya? Ataukah ada orang lain? Pukul 10 tepat, Maya duduk di sudut kafe yang remang-remang. Seorang wanita berkacamata dengan seragam kantor yang sama dengan Randy duduk di depannya. Namanya Sarah, sekretaris senior di divisi Randy yang selama ini dikenal pendiam. "Saya sudah muak melihat mereka, Mbak Maya," ujar Sarah tanpa basa-basi. Ia meletakkan sebuah flash disk di atas meja. Randy pikir dia bisa menghapus rekaman CCTV di koridor ruangannya setiap malam Jumat, tapi dia lupa kalau saya punya akses ke backup server untuk audit bulanan.
Maya menyentuh flash disk itu dengan ujung jarinya. "Kenapa kamu membantu saya, Sarah?" Sarah tersenyum pahit. "Karena Siska baru saja menggeser posisi asisten saya yang sudah bekerja 5 tahun hanya karena Randy ingin Siska duduk lebih dekat dengannya. Dan karena saya benci pria yang menggunakan jabatan untuk memberi makan nafsu sementara istrinya menunggu di rumah." Sarah membungkuk lebih dekat. Di dalam situ bukan hanya ada rekaman mereka di ruangan, ada juga laporan penggelapan dana proyek magang. Randy memalsukan nota konsumsi dan sewa hotel untuk acara luar kota, padahal uangnya dipakai untuk membelikan barang-barang mewah untuk Siska. Itu bukan lagi sekedar perselingkuhan, Mbak. Itu pidana. Maya merasakan detak jantungnya berpacu. Ini jauh lebih besar dari sekedar bekas merah di leher. Ini adalah senjata yang bisa menghancurkan Randy hingga ke akarnya. Randy sedang menyiapkan presentasi besar siang ini di depan jajaran direksi, tambah Sarah sambil melirik jam tangannya. Siska yang menyiapkan filenya. "Kalau Mbak mau, saya bisa memastikan isi file itu sedikit berubah saat ditampilkan nanti." Maya terdiam sejenak. Sebuah pemikiran melintas di kepalanya, sebuah rencana yang dingin dan mematikan. "Jangan ubah filenya, Sarah. Biarkan dia mulai presentasi. Saya sendiri yang akan datang untuk memberikan materi tambahan di tengah rapat." Sepulangnya dari kafe, Maya tidak pulang ke rumah. Ia menuju kantor pengacaranya untuk melengkapi berkas. Lalu ia pergi ke salon. Ia meminta penata rambut untuk memotong rambutnya menjadi bob tajam yang modern dan mewarnainya lebih gelap. Ia mengganti daster kusamnya dengan setelan blazer merah menyala. Jika Randy menginginkan sesuatu yang segar dan berbeda seperti yang dikatakan Siska, maka hari ini Maya akan memberikan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan pria itu seumur hidupnya. Maya berjalan masuk ke gedung kantor Randy pukul 2 siang. Satpam yang biasanya menyapanya ramah sempat terpaku melihat penampilan baru Maya yang sangat mengintimidasi. Ia tidak menuju meja Siska, ia langsung menuju ruang rapat utama di lantai paling atas. Di depan pintu kayu jati yang besar itu, Maya bisa mendengar suara Randy yang sedang membanggakan kesuksesan proyeknya di depan para pemegang saham. "Dan inilah hasil kerja keras tim kami selama sebulan terakhir." Suara Randy terdengar penuh percaya diri. Maya mendorong pintu itu dengan kedua tangannya. Brak! Seluruh mata di ruangan itu, termasuk para direktur yang sudah beruban, beralih ke arah pintu. Randy mematung di depan layar proyektor besar. Di sampingnya, Siska berdiri dengan laptop. Wajahnya mendadak pucat pasi. "Maaf mengganggu bapak-bapak," suara Maya menggema, jernih dan berwibawa. "Suami saya lupa membawa satu lampiran paling penting dari laporan suksesnya, lampiran tentang biaya operasional serangga kantor." Keheningan di ruang rapat itu begitu pekat hingga suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman martil. Randy berdiri mematung di samping layar proyektor. Tangannya masih memegang laser pointer yang gemetar. Siska, di sisi lain, mencoba bersembunyi di balik laptopnya. Wajahnya yang cantik kini tampak pias kehilangan warna. "Maya, apa yang kamu lakukan di sini? Keluar sekarang. Ini rapat tertutup," bentak Randy, mencoba mengais sisa-sisa wibawanya di depan para direktur. Salah satu direktur utama, Pak Surya, angkat tangan, memberi isyarat agar Randy diam. Ia menatap Maya dengan kening berkerut namun penuh rasa ingin tahu. "Ibu Maya, ini adalah rapat proyek strategis. Apa maksud Anda dengan lampiran tambahan?" Maya melangkah maju dengan tenang. Suara sepatunya berdentum mantap di lantai marmer. Ia meletakkan sebuah flash disk di atas meja jati panjang itu. "Mohon maaf atas ketidaksopanan saya, Pak Surya. Namun sebagai istri dari manajer Anda, saya merasa bertanggung jawab untuk menunjukkan bagaimana anggaran perusahaan sebesar 50 juta rupiah yang diklaim sebagai biaya riset lapangan sebenarnya digunakan," ucap Maya sambil menatap tajam ke arah Siska. Randy mencoba menerjang maju untuk merebut flash disk itu. Namun Sarah, sang sekretaris yang sudah bersiap, dengan cekatan menyambungkannya ke sistem pusat sebelum Randy sampai. Layar proyektor besar di belakang Randy berubah. Bukan lagi grafik pertumbuhan, melainkan foto scan sebuah kartu nama hotel butik dengan tulisan tangan. "Kamar 302, jam 7 malam ini ya Mas Rangga?" Bisikan kaget mulai memenuhi ruangan. "Itu hanya fitnah, itu palsu," teriak Randy panik. "Palsu?" Maya mengeluarkan sebuah kantong plastik transparan dari tasnya. Di dalamnya ada sebuah gelang emas putih dengan inisial S dan struk aslinya. "Lalu bagaimana dengan perhiasan ini, Mas? Yang kamu beli menggunakan kartu kredit perusahaan yang kamu klaim sebagai biaya jamuan klien?" Maya menekan tombol remote di tangannya. Slide berikutnya menampilkan rekaman CCTV. Bukan di koridor, tapi rekaman dari lobi hotel yang tertangkap oleh kamera dashboard mobil Maya yang sempat ia parkir di sana. Terlihat jelas, Randy dan Siska masuk dengan sangat mesra. Puncaknya adalah sebuah dokumen audit internal yang disiapkan Sarah. Daftar pengeluaran fiktif yang dilakukan Randy untuk membiayai gaya hidup mewah Siska, termasuk apartemen yang baru saja mereka datangi semalam. Pak Surya berdiri, wajahnya merah padam. "Randy, Siska,
kalian menggunakan dana proyek untuk urusan menjijikan ini? Pak, saya bisa jelaskan. Siska yang merayu saya. Dia yang mengatur semua laporannya. Randy mulai melemparkan kesalahan pada selingkuhannya. Sebuah tindakan pengecut yang membuat semua orang di ruangan itu mendengus jijik. Siska yang tidak terima namanya disudutkan, langsung berteriak. Enak saja, kamu yang bilang istrimu itu membosankan, dan kamu yang mengajariku cara memalsukan nota-nota itu, Randy. Kamu bilang perusahaan ini terlalu kaya, dan tidak akan sadar kalau kita ambil sedikit. Pertengkaran hebat pecah di tengah rapat direksi. Para petinggi perusahaan hanya bisa menatap pemandangan itu dengan kemuakan yang mendalam. Maya berdiri di tengah kekacauan itu dengan wajah datar. Ia merasa sebuah beban besar terangkat dari bahunya. Ia telah menunjukkan pada dunia bahwa serangga yang dibanggakan suaminya sebenarnya adalah parasit yang menghancurkan karirnya sendiri. Pak Surya, Maya memotong pertengkaran mereka. Saya sudah menyerahkan salinan bukti ini ke bagian hukum perusahaan. Sekarang, urusan saya dengan pria ini sudah selesai. Saya hanya ingin mengambil kembali harga diri saya yang coba mereka injak-injak. Maya berbalik, meninggalkan Randy yang kini dikelilingi oleh petugas keamanan kantor, dan Siska yang menangis histeris karena menyadari karirnya tamat sebelum benar-benar dimulai. Saat Maya keluar dari pintu ruang rapat, ia berpapasan dengan Sarah. Mereka hanya saling melempar senyum tipis. Sebuah aliansi diam-diam yang telah berhasil menumbangkan dua pengkhianat sekaligus. Namun, di dalam tasnya, Maya masih menyimpan satu hal lagi. Sesuatu yang ia temukan di dompet Randy tepat sebelum ia berangkat tadi. Sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada penggelapan uang atau kamar hotel. Setelah badai di ruang rapat itu, Randy dan Siska secara resmi diberhentikan secara tidak hormat. Namun, pria seperti Randy tidak akan menyerah begitu saja. 2 hari kemudian, ia muncul di depan rumah dengan pengacaranya. Ia tidak lagi mengenakan kemeja rapi, melainkan kaos lusuh dengan wajah yang memerah karena amarah. "Maya, keluar kamu!" teriak Randy di depan pagar. Maya keluar dengan tenang, didampingi oleh Pak Bram, pengacaranya. Ia tidak ingin lagi ada adegan tarik ulur yang menguras emosi. "Apalagi, Mas? Bukankah semuanya sudah jelas di kantor?" tanya Maya dingin. "Jelas? Kamu sudah menghancurkan karirku. Kamu mempermalukanku di depan Pak Surya." Randy menunjuk-nunjuk wajah Maya. "Pengacaraku akan menuntut balik atas pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi karena kamu menyebarkan bukti-bukti itu tanpa izin." Pengacara Randy, seorang pria dengan senyum licik, melangkah maju. "Ibu Maya, klien saya merasa dirugikan secara moral dan material. Kami menuntut kompensasi sebesar 2 miliar rupiah, atau kami akan melaporkan ibu ke polisi atas pelanggaran UU ITE terkait penyebaran rekaman CCTV dan data pribadi." Maya hampir saja tertawa. 2 miliar? Dari mana kamu akan mendapatkan uang itu, Mas? Kamu bahkan sudah tidak punya pekerjaan." "Aku tidak butuh pekerjaan jika aku bisa mendapatkan rumah ini." Randy menyeringai puas. "Rumah ini dibeli atas nama kita berdua. Aku akan menuntut pembagian harta gono gini sekarang juga. Aku akan menjual rumah ini dan kamu akan keluar dengan tangan kosong." Pak Bram, pengacara Maya, berdeham kecil. "Maaf rekan, sepertinya Anda kurang teliti memeriksa berkas klien Anda. Memang benar rumah ini dibeli saat pernikahan. Tapi coba lihat ini." Pak Bram menyerahkan salinan dokumen audit keuangan yang lebih mendalam. "Klien saya telah menemukan bahwa sebagian besar cicilan rumah ini selama 2 tahun terakhir diambil dari dana yang seharusnya menjadi hak klien saya, namun diputar melalui rekening ilegal. Lebih dari itu, kami punya bukti baru yang jauh lebih berat." Maya mengambil alih pembicaraan. Ia mengeluarkan satu benda yang ia simpan dari dompet Randy. Bukan struk, bukan pula foto Siska. Itu adalah sebuah kartu asuransi jiwa baru yang dibuat Randy secara sembunyi-sembunyi sebulan yang lalu. "Mas, kamu pikir aku tidak tahu kenapa kamu membuat asuransi jiwa atas namaku dengan nilai pertanggungan 5 miliar rupiah, tapi ahli warisnya adalah dirimu sendiri?" Suara Maya merendah, membuat suasana mendadak mencitam. Wajah Randy berubah dari marah menjadi kaku. "Dan kamu tahu apa yang lebih menarik?" Maya menunjukkan botol kecil berisi cairan bening yang ia temukan di laci rahasia Randy bersama dokumen asuransi itu. "Aku sudah membawa cairan ini ke lab. Ini adalah racun tikus cair yang tidak berbau jika dicampurkan ke dalam kopi. Kopi yang biasa kamu buatkan untukku setiap pagi minggu lalu, yang untungnya selalu aku buang karena rasanya aneh." Pengacara Randy seketika mundur selangkah, menatap kliennya dengan pandangan ngeri. "Pencemaran nama baik?" tanya Maya sambil menatap tajam ke mata Randy yang kini bergetar ketakutan. "Bagaimana kalau kita bicara tentang percobaan pembunuhan berencana? Mana yang lebih berat hukumannya, Mas?" Randy jatuh terduduk di aspal. Keberaniannya yang tadi menggebu-gebu lenyap seketika. Ia menyadari bahwa Maya bukan lagi istri rumahan yang bisa ia tipu dengan alasan serangga. Maya adalah detektif yang telah menyiapkan liang lahat untuk pengkhianatannya. "Pergi dari sini, Randy," usir Maya, "sebelum aku menyerahkan botol ini dan polis asuransi itu ke penyidik kepolisian yang sudah menunggu laporanku." Randy dan pengacaranya pergi dengan langkah 1000, meninggalkan kepulan debu di depan pagar rumah. Maya kembali masuk ke dalam rumah yang kini terasa sangat luas dan hampa. Ia duduk di meja makan.
tempat segalanya bermula dari sebuah bekas merah di leher. Masih ada satu teka-teki yang mengganjal di benak Maya. Mengapa Randy, seorang pria yang biasanya sangat berhati-hati, bisa bertindak seceroboh itu hingga mencoba mencelakai istrinya demi seorang anak magang? Apakah obsesinya pada Siska sedalam itu? Maya mengambil dompet Randy yang masih tertinggal di atas meja. Ia merobek lapisan kain di bagian dalam dompet yang terasa sedikit lebih tebal dari biasanya. Di sana, di dalam selipan rahasia yang dijahit manual, ia menemukan sebuah amplop kecil berwarna coklat tua yang sudah kusam. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama yang sudah retak-retak permukaannya. Foto itu memperlihatkan Randy muda sedang merangkul seorang wanita yang wajahnya sangat mirip dengan Siska. Namun itu bukan Siska. Di balik foto itu tertulis, Randy dan Sarah, 2005. Cinta kita takkan mati. Maya tertegun. Sarah? Nama yang sama dengan sekretaris yang membantunya kemarin. Namun wanita di foto itu bukan Sarah sang sekretaris. Di bawah foto itu ada sebuah surat wasiat lama yang belum dilegalisir dan selembar hasil tes DNA. Maya membacanya dengan napas tertahan. Siska bukan hanya selingkuhannya. Siska adalah anak kandung dari cinta pertama Randy yang meninggal dunia belasan tahun lalu. Randy baru menemukan keberadaan Siska setahun yang lalu dan membawanya masuk ke kantor sebagai anak magang untuk menebus rasa bersalahnya pada masa lalu. Namun, hubungan penebusan itu berubah menjadi sesuatu yang menyimpang dan obsesif. Randy membiayai gaya hidup mewah Siska bukan sebagai kekasih biasa, tapi sebagai bentuk kegilaan untuk menghidupkan kembali sosok wanita yang dicintainya di masa muda. Yang lebih mengerikan, di dalam amplop itu ada sebuah nota biaya persalinan atas nama Siska dari sebuah klinik swasta, bertanggal 2 minggu yang lalu, dan sebuah foto USG yang menunjukkan bahwa Siska sedang mengandung. Jadi, ini bukan tentang nafsu belaka, bisik Maya, suaranya tercekat. Ini tentang obsesi gila untuk menggantikan keluarga ini dengan masa lalunya. Randy ingin membunuh Maya bukan hanya untuk uang asuransi, tapi untuk memberikan tempat bagi Siska dan calon bayinya di rumah ini, seolah-olah mereka adalah keluarga yang sah. Bekas merah di leher itu bukan hanya tanda ciuman, tapi tanda klaim kepemilikan yang sengaja dipamerkan Siska untuk mengusir Maya dari tahtanya. Ponsel Maya berdering. Itu pesan dari Sarah, sang sekretaris. Mbak Maya, ada sesuatu yang harus Mbak tahu. Siska baru saja menghubungi saya. Dia ketakutan karena Randy mendadak hilang kendali. Randy membawa Siska pergi paksa dari apartemennya. Dia bilang, kalau dia tidak bisa memiliki rumah itu dan uang asuransi, maka tidak ada yang boleh hidup. Maya berdiri dengan sentakan hebat. Ia menyadari bahwa Randy yang sudah kehilangan segalanya, pekerjaan, reputasi, dan akal sehat, kini menjadi manusia paling berbahaya. Pria itu tidak sedang melarikan diri. Dia sedang menuju ke suatu tempat untuk mengakhiri segalanya. Maya segera menghubungi Pak Bram. Pak, lacak posisi mobil Randy sekarang juga melalui GPS asuransinya. Saya tahu kemana dia pergi. Dia menuju villa tua milik keluarganya di kaki gunung. Dia membawa Siska ke sana. Hujan deras mengguyur villa tua di kaki gunung itu, menyamarkan suara langkah kaki Maya dan petugas kepolisian yang mengepung bangunan kayu tersebut. Villa ini adalah tempat Randy melamar Maya 8 tahun lalu. Kini menjadi panggung bagi kegilaan pria itu yang terakhir. Maya bersikeras ikut. Ia harus melihat akhir dari drama ini dengan matanya sendiri. Di dalam villa, cahaya lampu berpijar redup. Randy duduk di kursi goyang tua, memegang botol cairan bening yang sama dengan yang ditemukan Maya di rumah. Di hadapannya, Siska terikat di kursi dengan mulut tersumbat kain. Matanya memancarkan ketakutan yang murni. Siska menyadari bahwa pria yang menjanjikannya kemewahan ini ternyata hanyalah seorang monster yang hancur. Semuanya gagal, Siska, gumam Randy dengan suara serak. Maya menghancurkan segalanya. Dia tidak mau mati, dia malah membunuh karirku. Sekarang, kita bertiga, aku, kamu, dan anak kita, harus pergi ke tempat di mana Maya tidak bisa menyentuh kita. Randy mengangkat botol itu ke bibir Siska. Tepat saat itu, pintu depan didobrak paksa. Angkat tangan, polisi! Lampu senter berkekuatan tinggi membutakan mata Randy. Ia bangkit, mencoba meraih Siska sebagai tameng, namun Maya melangkah maju ke garis depan, menembus cahaya lampu senter itu. Sudah cukup, Randy, teriak Maya. Lihat dirimu. Kamu bukan lagi pria yang aku cintai. Kamu hanya serangga kecil yang terjepit di antara kebohonganmu sendiri. Randy tertawa histeris, air mata bercampur dengan keringat di wajahnya. Aku melakukan ini untuk kita, Maya, untuk menghidupkan kembali Sarah. Siska adalah Sarahku yang kembali. Siska adalah manusia, Randy, bukan boneka pengganti masa lalumu. Maya mendekat, mengabaikan peringatan polisi. Lepaskan dia. Jangan tambah daftar dosamu dengan nyawa anak yang tidak berdosa itu. Randy menatap Siska, lalu menatap Maya.
Ia melihat kekuatan di mata istrinya, kekuatan yang tidak pernah ia hargai selama ini. Perlahan, tangannya yang memegang botol racun mulai lunglai. Petugas kepolisian segera merangsek maju, meringkus Randy ke lantai dan membebaskan Siska yang langsung jatuh pingsan karena syok. Saat Randy digiring keluar dengan borgol yang mengunci tangannya, ia sempat berhenti di depan Maya. "Kamu menang, Maya. Kamu selalu lebih pintar dariku." Maya hanya menatapnya dengan pandangan dingin yang kosong. "Aku tidak menang, Randy. Aku hanya selamat." 3 bulan kemudian, Maya berdiri di depan gedung pengadilan. Surat cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap ada di tangannya. Randy dijatuhi hukuman penjara atas percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan dana perusahaan. Sementara itu, Siska menghilang dari kota setelah memberikan kesaksian, membawa luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Maya berjalan menuju mobilnya. Ia melihat ke arah spion, ke arah lehernya sendiri yang kini dihiasi sebuah kalung permata sederhana. Hadiah untuk dirinya sendiri sebagai simbol kebebasan. Tidak ada lagi bekas merah, tidak ada lagi aroma vanila yang menghantui, dan tidak ada lagi rasa takut. Ia menghidupkan mesin mobil, memutar musik dengan volume sedang, dan melaju meninggalkan masa lalunya. Di dompetnya, tidak ada lagi strok rahasia atau foto pengkhianatan. Yang ada hanyalah tiket pesawat menuju liburan yang sudah lama ia tunda. "Serangganya sudah mati," bisik Maya sambil tersenyum ke arah jalanan di depannya. "Dan sekarang, aku mulai terbang." Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini. Atau minimal, bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.